Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Nada. Di sini saya akan membahas mengenai sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid. Sistem koloid mempunyai ciri yang khas dan berbeda dengan sifat sistem dispersinya. Adapun sifat koloid diantaranya: pertama, efek Tyndall; kedua, gerak Brown; ketiga, adsorpsi; dan keempat, koagulasi. Pembahasan yang pertama yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall adalah terhamburnya berkas cahaya oleh koloid. Jika dilihat tegak lurus datang cahaya, maka cahaya akan terlihat oleh koloid dan suspensi. Partikel koloid dan suspensi cukup besar untuk menghamburkan sinar cahaya yang terlintas, sedangkan partikel larutan berukuran sangat kecil sehingga sinar cahaya tidak dapat dihamburkan. Pembahasan selanjutnya yang kedua yaitu gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak partikel koloid dengan lintasan lurus dan arah yang acak atau tak beraturan. Gerak Brown ini terjadi akibat adanya tumbukan antara partikel-partikel pendispersinya terhadap partikel terdispersi, sehingga partikel terdispersi tersebut akan terlontar. Gerak Brown ini akan mengakibatkan partikel koloid relatif stabil, walaupun ukurannya relatif besar, karena adanya partikel yang bergerak secara terus-menerus dan pengaruh dari gaya gravitasi yang menjadi kurang berarti, seperti pada gambar di samping ini. Pembahasan yang ketiga yaitu adsorpsi. Adsorpsi adalah peristiwa sebuah penyerapan terhadap muatan oleh permukaan-permukaan partikel koloid. Adsorpsi terjadi adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik partikel-partikel kecil. Karena kemampuan ini disebabkan adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi. Sehingga jika ada partikel yang menempel, maka cenderung akan dipertahankan pada permukaannya. Selain ion, partikel-partikel koloid dapat menyerap muatan listrik statis. Misalnya, debu dapat menyerap muatan negatif atau positif dari adanya elektron yang bergerak di udara atau dari arus listrik. Peristiwa adsorpsi menyebabkan partikel koloid bermuatan listrik. Jika koloid diletakkan dalam medan listrik, partikel akan bergerak menuju kutub muatan listrik yang berlawanan dengan muatan tersebut. Peristiwa bergeraknya partikel koloid dalam medan listrik disebut dengan elektroforesis. Selanjutnya, peristiwa elektroforesis ini dimanfaatkan dalam proses pemisahan dari potongan-potongan gen pada proses bioteknologi dan penyaring debu pabrik pada cerobong asap yang disebut dengan pengendap kontrol. Koloid logam atau basa mengadsorpsi ion logam pada saat proses pembentukan koloid, sehingga akan menjadi muatan yang positif. Contohnya seperti As2, S3, dan kelompok koloid sulfida yang umumnya mengadsorpsi ion negatif sehingga akan menjadi koloid negatif. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai koagulasi. Apa sih koagulasi itu? Koagulasi adalah peristiwa penggumpalan koloid karena peristiwa mekanis seperti pemanasan atau pendinginan dan peristiwa kimia seperti pencampuran koloid yang berbeda muatan atau adanya elektrolit. Darah merupakan sol butir-butir darah merah yang terdispersi dalam plasma darah. Jika darah dipanaskan, darah akan menggumpal. Sebaliknya, jika agar-agar akan menggumpal jika didinginkan. Peristiwa kimia dapat menyebabkan terjadinya koagulasi, misalnya sebagai berikut. A. Pencampuran koloid yang berbeda muatan. Nah, jika sistem koloid yang berbeda muatan dicampurkan, akan menyebabkan terjadinya koagulasi dan akhirnya mengendap. Contohnya pada sol FeOH 3 kali yang bermuatan positif akan mengalami koagulasi jika dicampur dengan sol As2S3. Selanjutnya B. Adanya elektrolit. Jika koloid bermuatan positif dicampurkan dengan suatu larutan elektrolit, maka ion-ion negatif dari larutan elektrolit tersebut akan segera ditarik oleh partikel koloid positif. Maka
ukuran koloid akan menjadi sangat besar dan akan mengalami koagulasi. Sebaliknya, koloid negatif akan menyerap ion positif dari suatu larutan elektrolit. Jadi, ion negatif akan mengkoagulasi koloid positif dan sebaliknya, ion positif akan mengkoagulasi koloid. Proses koagulasi ini semakin mudah jika konsentrasi ion dalam lautan tersebut semakin besar dan jika ukuran muatan ion yang berperan dalam proses koagulasi semakin besar. Selanjutnya, sebagai contoh yaitu proses koagulasi dengan penambahan elektrolit dalam kehidupan sehari-hari adalah penambahan tawas dalam proses penjernihan air. Tawas merupakan garam aluminium sulfat atau Al2SO4 3 kali, di mana ketika di dalam air akan terionisasi menghasilkan ion Al3+. Karena ion aluminium ini mempunyai kemampuan untuk menarik molekul-molekul polar, termasuk air dan lumpur atau koloid, sehingga terjadi koagulasi. Nah, adapun contoh lainnya adalah terbentuknya delta di muara sungai akibat lumpur atau koloid yang ada di dalam air sungai tersebut berinteraksi dengan air laut yang mengandung ion-ion garam, sehingga lumpur mengalami koagulasi dan mengendap. Pembahasan selanjutnya yaitu kestabilan koloid. Koloid merupakan sistem dispersi yang kurang stabil dibandingkan larutan. Sebuah produk industri dalam bentuk koloid umumnya diinginkan dalam kondisi yang stabil, misalnya seperti krim, minyak rambut, krim pembersih muka, bedak cair, dan obat-obatan yang berupa emulsi. Untuk mengetahui cara menjaga kestabilan koloid, simak penjelasan berikut. A. Menghilangkan muatan koloid. Koagulasi dapat dicegah dengan cara menghilangkan muatan koloid tersebut. Proses menghilangkan muatan koloid ini disebut proses dialisis. Proses dialisis adalah proses menghilangkan muatan koloid dengan cara memasukkan koloid ke dalam membran semi-permeable. Membran ini mempunyai pori-pori yang ditembus oleh ion, akan tetapi tidak mampu ditembus oleh partikel koloid. Jika kantong semi-permeable tersebut dimasukkan ke dalam aliran air, ion-ion yang keluar dari membran semi-permeable ini akan terbawa oleh aliran air, sedangkan koloidnya akan tetap di dalam kantong semi-permeable. Selanjutnya, salah satu pemanfaatan proses dialisis yang penting yaitu proses cuci darah atau hemodialisis. Proses hemodialisis ini dari darah kotor dari pasien dilewatkan dalam pipa-pipa yang terbuat dari membran semi-permeable. Selama darah berjalan, pipa semi-permeable ini akan dialiri cairan atau plasma darah, sehingga ion-ion tersebut yang ada dalam darah kotor tadi akan terbawa pada aliran plasma darah yang berfungsi sebagai pencuci. Selanjutnya, penambahan stabilisator koloid. Penambahan suatu zat ke dalam suatu sistem koloid dapat meningkatkan kestabilan koloid, misalnya emulgator dan koloid pelindung. Emulgator adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu emulsi atau koloid cair, dalam cair atau cair dalam padat, dengan tujuan menjaga. Contohnya, penambahan sabun ke dalam campuran minyak dan air, serta penambahan amonia dalam pembuatan emulsi. Koloid pelindung adalah koloid yang ditambahkan ke dalam sistem koloid agar menjadi stabil. Contohnya pada penambahan gelatin, pada pembuatan gelatin, pada pembuatan es krim agar es krim tidak cepat memisah. Pembahasan selanjutnya yaitu koloid liofil dan koloid liofоб. Berdasarkan interaksi antara partikel terdispersi dengan pendiam pendispersinya, sistem koloid dibedakan menjadi dua, yaitu koloid liofil dan koloid liofób. Koloid liofil adalah koloid yang fase terdispersi yang suka menarik medium pendispersinya. Peristiwa ini disebabkan gaya tarik antar partikel terdispersi dengan medium pendispersinya. Koloid liofób adalah sistem koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya.
Jika medium pendispersinya air, koloid liofil disebut juga sebagai koloid hidrofil, sedangkan koloid liofob disebut dengan koloid hidrofob. Berikut perbandingan sifat soliofil dan liofob. Sifat daya adsorpsi terhadap medium pada soliofil yaitu kuat, mudah mengadsorpsi mediumnya sehingga ukuran partikelnya semakin besar. Sedangkan pada soliofob yaitu tidak mengadsorpsi mediumnya. Dan sifat pada efek tindal pada soliofil yaitu kurang jelas, sedangkan pada efek tindal soliofob yaitu sangat jelas. Untuk sifat viskositas atau kekentalan pada soliofil yaitu lebih besar dari mediumnya, sedangkan pada soliofob yaitu hampir sama dengan mediumnya. Selanjutnya, sifat pada koagulasi dari soliofil yaitu sukar terkoagulasi, sedangkan sifat koagulasi pada soliofob yaitu mudah terkoagulasi atau kurang stabil. Dan untuk sifat lain-lain pada soliofil yaitu bersifat reversible atau jika sudah terkoagulasi dapat dengan mudah dijadikan koloid kembali. Sedangkan pada soliofob yaitu bersifat irreversible atau jika sudah menggumpal sukar diubah menjadi koloid kembali. Dan untuk sifat pada contoh-contohnya yaitu dari soliofil adalah sabun, deterjen, agar-agar, kanji, dan gelatin. Sedangkan untuk soliofob yaitu sol, logam, darah, dan sol FeOH 3 kali. Selanjutnya, pemanfaatan sifat hidrofob dan hidrofil adalah pada penggunaan deterjen dalam proses pencucian pakaian. Kotoran yang menempel pada kain yang mudah larut dalam air, dan ada juga kotoran yang tidak larut dalam air, seperti kotoran pada lemak. Proses pencucian bertujuan agar lemak dan minyak dapat teremulsi di dalam air. Namun, lemak dan minyak lebih kuat menempel pada kain, karena lemak dan minyak tidak larut dalam air. Oleh karena itu, dibantu dengan bantuan sabun atau deterjen, maka lemak dan minyak akan ditarik oleh deterjen dari serat pakaian dengan mudah. Kemampuan deterjen menarik lemak dan minyak disebabkan pada molekul deterjen. Terdapat ujung-ujung hidrofil yang menarik air dan ujung hidrofob yang berpegang erat pada lemak dan minyak. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi